Shalom, sebelum memulai hari ini, mari kita dengarkan Morning Wisdom. Seseorang yang mengalami kecelakaan, lalu mengakibatkan menjadi cacat, pasti hidupnya akan berubah. Dan sebagian besar itu perubahannya ke arah yang negatif. Seorang yang tadinya bisa berjalan, tiba-tiba menjadi lumpuh karena kecelakaan, atau orang yang tadinya bisa melihat, tiba-tiba menjadi buta karena kecelakaan atau karena sakit. Biasanya orang-orang itu akan menjadi orang-orang yang rendah diri, yang merasa hidupnya tidak berguna lagi. Tidak sedikit yang merasa putus asa dan putus harapan dan mencoba mengakhiri hidupnya. Di Alkitab kita belajar dari anak Yonatan, sahabat Daud, cucu dari Saul yang bernama Mephiboset. Dia menjadi cacat karena kelalaian inang pengasuhnya. Kisah itu diceritakan di 2 Samuel pasal 4 ayat yang keempat. Ketika mereka mendengar berita tentang kematian Saul dan Yonatan. Mephiboset yang berumur 5 tahun kala itu diangkat oleh inang pengasuhnya, tapi karena terburu-buru berlari, anak itu jatuh dan menjadi timpang kedua kakinya. Tetapi Mephiboset mendapatkan kasih karunia di mata Daud, sebab Daud telah bersumpah menjadi sahabat sehidup semati dengan Yonatan. Itu sebabnya Daud benar-benar mengambil anak Yonatan ini menjadi anaknya. Daud memperlakukan Mephiboset sebagaimana anak raja. Pada waktu dia memanggil Mephiboset di 2 Samuel pasal 9 ayat yang ke-6, Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah. Kata Daud, Mephiboset. Daud begitu girang bertemu dengan anak Yonatan sahabatnya. Tetapi jawaban Mephiboset, inilah hamba tuanku. Lalu dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bayangkan, perasaan Mephiboset itu benar-benar sudah turun down. Dia merasa seperti anjing mati. Dia menyamakan dirinya dengan anjing mati. Demikianlah orang-orang yang tadinya tidak cacat, tiba-tiba menjadi cacat. Lalu akhirnya dia merasa hidupnya tidak berguna. Kisah Mephiboset ini mengingatkan bahwa di mata Tuhan, semua orang memiliki nilai dan potensi yang besar. Tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Janganlah engkau merasa begitu down dengan kegagalan atau kecacatan yang engkau miliki. Masih banyak yang bisa kita lakukan, seandainya pun Tuhan mengizinkan kita menjadi orang-orang dengan disabilitas atau kecacatan. Pasti ada yang bisa kita lakukan. Kita melihat bahwa ada banyak tokoh-tokoh Kristen yang menjadi pencipta lagu, yang melahirkan himne-himne besar, seperti Fanny Crosby, seorang yang buta, seperti Beethoven. Kita tahu bahwa ketika Tuhan menutup satu pintu, Dia sudah membuka pintu-pintu lainnya. Jadi, kalau kita diizinkan Tuhan benar-benar dalam keadaan terpuruk, down, jangan putus harapan. Masih ada pintu terbuka buat kita. Karena Tuhan pasti menaruh rancangannya di dalam kehidupan setiap kita.
Dan rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Seringkali rancangan Tuhan tertunda karena ketidaksetiaan kita. Karena kita yang menuruti kedagingan kita. Karena kita yang merasa putus asa, tidak ada harapan. Percayalah, Tuhan sumber pengharapan. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kita seperti Raja Daud. Dia mengingat sumpahnya terhadap Yonatan. Tuhan kita lebih lagi, dia mengingat perjanjian-perjanjiannya kepada kita. Dia mengingat sumpahnya kepada kita, umat ciptaannya, bahkan umat tebusannya. Kalau ada hal-hal yang membuat kita putus pengharapan, ingatlah Mefiboset ini. Pasti ada pintu terbuka. Jangan menyamakan dirimu dengan anjing mati yang tidak berguna. Semua orang berguna, berharga, memiliki nilai di mata Tuhan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.